Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Ghayatu wa Taqrib, matan fikih praktis dalam madhab Syafi'iyah, karya Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kita hari ini masih melanjutkan pembahasan rukun-rukun solat. Ini pertemuan ke-21 dalam kitab ini. Rukun yang paling terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu adalah membaca Al-Fatihah. Kita sudah mengkaji hukum membaca Al-Fatihah adalah merupakan rukun dari solat. Tidak ada solat tanpa Al-Fatihah. Dan kita juga sudah bahas yang terkait dengannya. Seperti misalnya hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim, ta'awud, juga kita sudah ikutkan. Walaupun nanti akan datang juga pembahasan ta'awud di hal-hal yang disunnahkan di dalam solat. Sekarang kita lanjut. Setelahnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, warruku'. Termasuk rukun solat adalah ruku'. Adalah ruku'. Dan ini disepakati. Tidak ada silang pendapat. Bukan hanya dalam madhab Syafi'iyah. Tapi memang disepakati oleh para ulama bahwa rukun solat adalah seorang setelah baca Al-Fatihah ruku. Adapun surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya bukan rukun. Nanti akan dimasukkan dalam pembahasan sunnah. Sunnah solat. Artinya kalau seorang hanya baca, dia takbir Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, setelah itu dia ruku, tidak ada masalah dengan solatnya. Hanya saja nanti kalau dia tidak baca surat setelah Al-Fatihah, tidak dapat pahala sunnah. Setelah Al-Fatihah dia ruku. Ini disepakati tentunya berdasarkan dalil Quran, juga dalil sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dalil Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Adapun hadis terkenal sekali. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan orang yang salah solatnya itu, yang sampai mengulang 3 kali. Dia masuk masjid, Nabi duduk di pinggir masjid, bersandar. Orang itu masuk sholat. Setelah sholat dia datang kepada Nabi, salam. Nabi katakan kepadanya, kembali sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi kedua kali, setelah selesai. Salam lagi kepada Nabi, Nabi tetap bilang, kembali sholat, kamu belum sholat.
dia lakukan ketiga kali. Setelah ketiga kali datang lagi kepada Nabi SAW, dia katakan sama dengan yang pertama dan kedua. Kembali kamu belum sholat. Tapi di kali ketiga orang ini bilang, ya Rasulullah, a'limni as-salah. La uhsin ghairi hada. Ya Rasulullah, ajarkan saya sholat. Saya tidak bisa yang lebih bagus lagi daripada ini. Karena dia lakukan kedua, otomatis dia ubah yang pertama. Dia lakukan lagi ketiga, itu sudah menurut dia yang paling bagusnya. Tapi Nabi tetap katakan, kembali kamu belum sholat. Nabi ajarkan kepadanya sholat. Cuma Nabi ajarkan 1 rakaat saja. Setelah itu beliau katakan, lakukan seperti itu di setiap sholatmu. Di antara yang diajarkan oleh Nabi kepadanya. Setelah Nabi berkata kepadanya, "Tsumma staqbilil qiblata fakabbir." Kamu hadap kiblat kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dalam Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Tsummarka. Kemudian kamu ruku. Kamu ruku. Iya. Sekaligus kata beliau, wat tuma'nina tufi, dan tuma'nina di dalam ruku. Karena Nabi lanjut, summarka hatta tatma'inna roki'ah. Kemudian kamu ruku sampai kamu tuma'nina. Ini rukun yang berikutnya. Termasuk rukun sholat, tuma'nina. Tuma'nina itu persendian kita sudah terletak di posisi ruku. Kalau berdiri sudah kembali ke posisi berdiri. Ruku pada posisi ruku. Yaitu nanti akan datang haditsnya. Cuma dapat kita sampaikan dulu. Nabi SAW kalau beliau ruku, itu beliau meletakkan rohatah. Ini namanya roha. Beliau letakkan ini telapak tangannya di rukbataihi, di kedua lututnya. Maksudnya kanan di lutut kanan, kiri di lutut kiri. Itu cara ini, yang ininya. Adapun posisi jarinya, maka para ulama rahimahumullah ada mengatakan boleh direnggangkan untuk menggenggam lutut, boleh juga disatukan. Itu bebas. Yang penting ininya pas di lutut. Rohanya ini, telapak tangannya. Terus Nabi SAW meluruskan punggungnya. Punggungnya. Dan itu secara otomatis ya, kalau kita letakkan ini pas di lutut, itu pasti lurus punggungnya. Karena itu otomatis sudah, tidak mungkin disuruh lurus punggungnya, tapi diletakkannya tidak sesuai. Kalau kita letakkan pas ini di lutut, itu yang di tulang lutut, itu pasti lurus punggungnya. Jadi Nabi luruskan punggungnya, otomatis lurus tadi dengan ini. Sisa sekarang yang diurus kepala. Kata sahabat Nabi SAW, beliau lam yuskhis ra'sahu walam yuqni'. Beliau tidak menundukkan kepalanya dan beliau tidak pula mengangkatnya ke atas. Kepalanya lurus juga, tidak memandang ke atas untuk kepala dan tidak juga tunduk ke bawah. Ini untuk kepalanya. Ini dalam ruku. Ketika ini posisinya sudah pas di situ, kemudian kita tenang, itu namanya tumaninah. Kata para ulama, paling sedikitnya 1 kali bacaan doa ruku. Kita sudah pas semua tadi di posisi, kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Itu sudah tumaninah nilainya. Karena 1 kali dibaca, boleh 3 kali, dan kalau masih lama boleh ditambah. Dan ganjil. Ini ya, mungkin kita paham posisinya ini ya. Kita butuh praktek. Butuh, kita coba saudara kita ini, kita mau bisa. Jadi kita coba tadi, pas, ya, pas telapak tangannya di lutut. Telapak tangannya di lutut. Terus, ada tadi hal yang Anda tidak sampaikan, karena memang tidak ada di hadis yang Anda sampaikan tadi. Di hadis yang lain Nabi SAW, makkana yadaih ala rukbatai. Nabi kokohkan itu kedua tangannya ini ke lututnya. Maksudnya belum tekan lututnya.
Iya, jadi lurus, jangan dibengkokkan. Karena kapan kita bengkok sikunya, pasti tunduk. Dan kalau kita di paha, pasti naik. Coba ke atas, ke paha, itu pasti punggungnya naik. Kalau kita tidak bengkokkan, ini kan dibengkokkan tangannya, jadi tidak naik. Paham kan? Ini pas di lutut, coba. Kalau di bawahnya lutut, pasti tunduk lagi ke bawah. Kan begitu. Ini harus pas di lutut, ini telapak tangannya. Pas di lutut, terus dikokohkan. Kita tekan lututnya. Itu sudah langsung punggungnya lurus. Punggungnya lurus. Kepalanya tidak boleh kita hadap ke depan begini. Ini kan ke depan. Akhirnya naik. Tidak boleh pula ke bawah, menghadap ke kaki. Tidak boleh. Kita coba lihat sujud. Lihat tempat sujud. Itu kepalanya tidak naik. Ini masih naik. Iya, maksudnya leher kita sekarang masih bengkok begini. Dia lurus lehernya. Tidak memandang ke atas, tidak juga memandang sekali ke bawah. Tapi pas di tempat sujud. Ini yang disebutkan. Paham ya? Yang seperti itu tadi. Dikokohkan. Karena Nabi kokohkan, dia tekan lututnya. Setelah itu semua posisinya, kita diam dan baca doa ruku. Baca doa ruku. Belum dah sampaikan di sini doa ruku karena hukumnya bukan rukun. Belum disampaikan. Karena kan seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, penulis rahimahullah ta'ala belum pisah-pisah. Belum dah langsung bahas satu kali. Tapi pisah. Ini rukunnya. Sholat tidak sah tanpa dia. Nanti boleh akan bahas lagi yang sunnah-sunnahnya. Akan disendirikan. Jadi ruku, tumanina dalam ruku, rukun sholat. Kalau ada orang sholat, baru saja ke bawah langsung naik, tidak sah. Biasa ada orang viral-viral kalau sholat tarawih tercepat. Kalau tarawih tercepat, maksudnya bacaan Qur'annya pendek, tidak ada masalah. Masalahnya ini tercepat, maksudnya ruku dan sujudnya juga cepat. Baru saja turun, sudah naik. Itu batal sholatnya. Mereka dipermainkan oleh syaitan di dalam sholatnya. Batal sholatnya. Padahal mereka juga bilang Syafi'iyah. Itu orang. Ini dalam buku Syafi'iyah, ruku kemudian tumanina dalam ruku itu rukun sholat. Tidak ada sholat tanpa dia. Ini harus dipahami. Harus dipahami. Dan ini alhamdulillah bukan hanya dalam madhab Syafi'iyah. Ini disepakati oleh para ulama. Rahimahumullah. Iya. Terkait dengan ruku dalam solat dan tumakninah ketika ruku. Setelah itu kata beliau, wal i'tidalu wat tumakninatu fi. Termasuk rukun solat adalah kita i'tidal, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku. Dan tumakninah juga ketika bangkit. Kalau hal ini banyak sekali dalilnya. Di antara dalilnya adalah hadits orang yang salah sholatnya. Kita langsung lanjut saja ya bacaan hadisnya. Kan tadi sudah sampai ruku dan tumaninah. Kata Nabi kepadanya, tsummarfa. Kemudian bangkit. Setelah ruku kamu bangkit. Hatta ta'tadila qa'ima. Sampai kamu i'tidal dalam berdiri. Kapan itu i'tidal? Disebutkan dalam hadits yang lain. Kata Nabi SAW. Hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Sampai setiap persendian tadi yang bungkuk. Kembali ke posisinya. Itu maksudnya i'tidal. Jadi tadi kan bungkuk. Setelah itu kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Nanti akan dijelaskan bacaannya juga. Rabbana lakal hamd, akan dijelaskan sisi bacaannya nanti. Berdiri lurus sampai kembali semua persendian. Yang bengkok tadi, yang bungkuk. Dipaham ya? Itu kata Nabi SAW. Sampai kembali semuanya ke posisinya. Ya, punggung sudah lurus kembali. Ya, tangan, lutut, semuanya sudah kembali. Kita i'tidal. Dan tumaknina di dalamnya. Tidak boleh baru saja naik, masih bungkuk. Langsung sujud. Tidak sah solatnya. Ini rukun solat.
Rukun artinya kalau tidak ada solat. Kalau tidak ada solat. Hadits dalam hal ini adalah tadi hadits orang yang salah solatnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berikutnya was-sujudu wat-tuma'ninatu fihi. Sujud dan tuma'nina padanya. Sujud dan tuma'nina di dalam sujud. Ya. Pertama kita bahas hukum sujudnya. Hukum sujudnya. Iya. Kemudian yang kedua, tuma'nina di dalamnya. Tuma'nina saat sujud. Tuma'nina saat sujud. Dua masalah ini pembahasannya langsung disatukan. Hukum sujud sekaligus tuma'nina di dalam sujud. Para ulama kita rahimahumullah bersepakat sujud dalam solat itu hukumnya rukun solat. Itu disepakati. Berdalil dengan Quran, demikian pula hadits orang yang salah solatnya. Kalau Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah. Ruku dan sujudlah. Nah, ini diperintahkan dalam Al-Quran. Adapun hadits orang yang salah solatnya, Nabi SAW katakan kepadanya setelah beliau perintahkan ruku, bangkit dari ruku, itidal, tuma'nina di dalamnya, kata Nabi kepadanya, "Tsummasjud." Kemudian kamu sujudlah. Hatta tatma'inna sajida. Sampai kamu tuma'nina di dalam sujud. Ini Nabi ajarkan kepada orang yang salah solatnya. Artinya tanpa ini tidak benar solatnya. Tanpa ini batal hukum solatnya. Batal hukum solatnya. Adapun kalau kita membahas ya masalah turun ketika sujud dan sebenarnya nanti akan datang pembahasannya, cuman takutnya kita terlalu jauh pemisahnya sehingga akan muncul nanti pertanyaan turun sujud itu gimana caranya? Apakah kita dahulukan kedua tangan ke lantai atau kedua lutut? Ini kita bahas walaupun ini nanti pembahasan para ulama hukumnya sunnah. Iya, kita kedepankan ini supaya tidak langsung dibawa. Kita langsung bahas sujud sedikit supaya nanti juga kita tinggal isyaratkan. Dalam masalah turun sujud, dahuluan ini tangan atau lutut, para ulama kita berselisih pendapat terkait dengannya. Di antara para ulama rahimahumullah, ada yang berpendapat seorang ketika turun sujud hendaklah dia dahulukan lututnya kemudian tangan. Jadi lutut dulu sampai ke lantai baru tangan. Ini pendapat dari ulama kita dan disebutkan ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih. Mereka berdalil dengan hadits Wa'il ibn Hujur radhiyallahu taala an. Seorang Wa'il ibn Hujur beliau berkata, "Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Beliau letakkan kedua lututnya
sebelum kedua tangannya. Seperti biasa ya, banyak kaum muslimin itu yang dilakukan. Mungkin dipahami ya, dimaklumi ya. Atau butuh contoh? Tidak perlu ya. Karena dimaklumi itu yang biasa. Dahuluan lutut, kemudian apa? Tangan untuk ke sujud. Berdasarkan hadits ini yang kami baca tadi itu riwayat Imam Abu Daud. Riwayat Imam Abu Daud. Demikian pula Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Hanya saja dia adalah hadits yang lemah. Syekh Albani rahimahullah ta'ala lemahkan. Hadits mengatakan duluan lutut kemudian tangan. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Syarik ibn Abdullah An-Nakhai. Dia adalah rawi yang sayyul hifz, jelek hafalannya. Kalau rawi jelek hafalan itu dikhawatirkan. Jangan sampai diterbalik penukilannya. Karena hafalannya jelek. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala ketika ada rawi dalam hadits jelek hafalannya, mereka dhaifkan. Ini pendapat pertama dan itu haditsnya. Sementara ulama yang lain mereka berpendapat dengan pendapat yang berbeda dan sebaliknya dari tadi. Yaitu mereka bilang disunahkan untuk mendahulukan tangan sebelum lutut. Disunahkan untuk mendahulukan tangan sebelum lutut. Ini mungkin dipahami ya. Ini yang kita tidak kebanyakan kita lihat. Tapi coba kita saudara, gimana itu? Dahulukan tangan kemudian lutut. Turun, ya tangan di lantai langsung dulu, baru lutut. Nah, setelah itu nanti tangannya berarti 2 kali gerak. Karena otomatis turun pertama tidak langsung ke depan sekali. Ya kan seperti tadi coba. Tangan ke bawah, tangan seperti itu, baru lutut, baru tangan lagi ke depan. Karena sunnah nanti tangannya posisinya sejajar dengan di antara 2 pipi. Sunnahnya seperti itu. Ini cara kedua. Ini mereka berdalil ya pendapat ini dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah dia turun seperti turunnya unta. Wal yadhu' yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia letakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Ini dalil yang dipakai. Hadits ini yang kami baca barusan itu riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, juga Imam Ad-Darqutni serta Al-Baihaqi. Cuman juga dhaif. Itu masalahnya juga. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad Ibnul Hasan Ibnu Ziyad. Dia meriwayatkan hadits ini dari Abu Zinad, akan tetapi dia tidak mendengar dari Abu Zinad. Akhirnya sanadnya munqati, istilah haditsnya. Sanadnya terputus. Dia menukil hadits tapi tidak dengar dari gurunya. Iya, hadits itu syarat sahihnya ittisal al-isnad. Bersambung sanadnya. Bertemu. Kalau tidak ketemu, enggak. Bahkan Imam Al-Bukhari, kalaupun semasa, sama hidupnya di masa yang sama, antara guru dan murid, tapi enggak ketemu. Satunya di Kufah, satunya di Madinah. Enggak pernah ketemu. Itu juga dhaif. Itu juga dianggap apa? Dhaif. Apalagi beda masanya. Gurunya sudah meninggal, dia baru lahir. Ini kemudian dia nukil. Gurunya katanya berkata begitu tapi tidak pernah ketemu. Ini dhaif karena terputus. Jadi pendapat kedua hadisnya juga dhaif. Hadis pertama dhaif karena jelek hafalannya. Hadis kedua dhaif karena terputus sanadnya.
Dua pendapat ini karena dua-duanya hadisnya tidak kuat, oleh karena itu para ulama mengatakan perkaranya luas. Diberikan keluasan. Ketika kita turun sujud, mana yang mudah saja. Kalau misalnya kita lagi sulit, kalau lutut duluan, boleh tangan duluan. Kalau memang lebih mudah lutut duluan, boleh lutut duluan. Yang penting jangan duluan kepala. Itu yang masalah. Kalau ini tidak ada yang berpendapat memang seperti itu. Ya, tidak ada. Yang penting ini luas perkaranya. Semua dalilnya dhaif. Semua dalilnya dhaif. Ini masalah turun sujud. Setelah itu kita sujud. Setelah itu kita sujud. Dan di dalam sujud itu kita diwajibkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Itu diwajibkan. Nabi sebutkan langsung dalam hadits Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kata Nabi SAW, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas, yaitu dengan bertumpuk pada 7 anggota sujud. 7. Ini diperintahkan. Apa saja itu? Kata Nabi, al-jabahah wa asyara biyadihi ala anfih. Jidat, itu diucapannya. Jidat, tapi tangannya, gerakannya, belum tunjuk hidungnya. Jadi yang belum ucapkan jidat, tapi belum tunjuk hidung. Apa maksudnya? Jidat dan hidung. Itu harus kena lantai. Harus kena lantai. Jidat, hidung. Itu dianggap satu. Kedua, kata beliau, wal yadain. Kedua tangan. Maksudnya kedua telapak tangan. Kan nanti disunahkan untuk perkara yang sunnah nanti. Sunahkan untuk mengangkat ini. Menjauhkan siku dari lantai. Jadi ini 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Ini sudah dianggap 3. Dengan yang tadi. Wa arukbatain. Kemudian dengan kedua lutut. Kedua lutut. Ini sudah 5. Wa atrofil qadamain. Ujung kedua kaki. Itu jari. Itu sudah 7. Ini Nabi katakan, umirtu, saya diperintah untuk sujud bertumpuk ya pada 7 itu. Dan disunahkan untuk dikokohkan. Kita memang bertumpuk, kokoh. Bukan hanya sekadar diletakkan, tapi bertumpuk dengan 7 itu. Karena dalam lafaz hadits yang disebutkan dari Nabi kita Muhammad SAW, ayasjudu hatta yumakkina wajhahu. Nabi SAW sujud dan beliau kokohkan wajahnya ke lantai. Beliau tempelkan, bukan hanya sekedar disimpan saja. Iya, tapi kita bertumpuk dengannya. Bertumpuk dengannya. Ini kata Nabi SAW. Dan dianjurkan i'tidal dan tumakninah. Ya, i'tidal serta tumakninah. Adapun hal-hal yang disunahkan lagi, nanti ya kita akhirkan. Ini saya sampaikan hal yang wajib di dalam sujud. Ya, hal yang pokok di dalam sujud. Adapun sunnahnya, perut dijauhkan dari lantai, perut dijauhkan dari paha. Ya, kemudian ini dijauhkan dari lantai, sikunya. Itu semua nanti akan datang. Akan datang. Ini hal yang wajib di dalam sujud. Dan bentuk tumakninanya, setelah kita sudah i'tidal sujud, 1 kali bacaan sujud, itu sudah dianggap tumakninah. Kita baca
subhana rabbiyal a'la, kemudian kita bangkit, itu sudah dianggap apa? Tumakninah. Karena itulah bacaan yang paling pendeknya. Dan bacaannya nanti insya Allah kita akhirkan saat datang pembahasannya. Karena kita ikuti alur yang beliau sampaikan, hal-hal yang rukun dulu, yang harus ada. Kemudian setelah itu kata beliau rahimallah, wal julus bainas sajadataini wat tuma'ninatu fi. Termasuk hal yang rukun adalah duduk di antara dua sujud. Itu bangkit dari sujud pertama kemudian duduk tuma'ninah. Itu juga rukun salat. Karena Nabi SAW katakan kepada orang yang salah salatnya itu, masjud, kemudian kamu sujud, hatta tatma'inna sajidah, sampai kamu tuma'ninah dalam sujud, tsummarfa. Kemudian kamu angkat, bangkit. Hatta tatma'inna jalisa, sampai kamu tuma'ninah duduknya. Masalah bacaannya lain hukumnya. Bacaan antara dua sujud. Bangkit ini, bangkit dari sujud pertama, duduk tumanina, rukun sujud, rukun solat. Rukun solat. Kemudian sujud yang kedua. Sujud yang kedua hukumnya sama dengan sujud yang pertama. Apa tadi hukumnya sujud pertama? Rukun solat. Sujud kedua juga sama. Siapa yang solat, dia hanya sujud satu kali, tidak bangkit-bangkit, dia langsung bilang kasih lama saja supaya ukuran 2 kali sujud. Tidak bangkit-bangkit, dia ukurkan, oh ini 1 kali ini cukup. Kemudian dia langsung hitung yang kedua. Atau ada orang bangkit dari sujud pertama, duduk miring, baru miring langsung sujud lagi. Tidak sah solatnya. Harus dia bangkit lurus, duduk lurus. Ya, adapun cara duduknya nanti ya. Cara duduknya kan sunnah. Cara duduknya adalah sunnah. Nanti kita akhirkan di tempatnya. Ini duduknya dulu. Bangkit dari sujud pertama. Duduk tumanina. Kemudian sujud kedua. Rukun solat. Rukun solat. Setelah itu. Wal julusul akhirah. Termasuk yang rukun adalah duduk terakhir. Langsung belok bahas ya. Karena rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Rakaat ketiga sama dengan rakaat pertama. Rakaat keempat kalau ada rakaat keempatnya sama dengan rakaat pertama. Tidak ada bedanya. Langsung belum bahas duduk terakhir. Itu juga termasuk rukun salat. Adapun cara duduknya nanti. Kita bahas nanti insya Allah akan disampaikan juga oleh penulis. Duduk terakhir. Apakah tasyahud salat itu ada 2? Atau tasyahudnya ada cuma 1? Kalau tasyahudnya ada 2, maka tasyahud awal itu hukumnya wajib, bukan rukun. Artinya kalau ada orang lupa tasyahud awal, tidak perlu dia duduk kembali. Nanti dia ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam, dan akan datang nanti juga pembahasannya. Ya, kalau kita meninggalkan yang wajib, apa yang harus dilakukan? Kalau meninggalkan yang rukun, apa yang harus dilakukan? Itu semua akan datang. Iya, duduk di tasyahud akhir. Apakah punya 1 tasyahud atau 2? Hukumnya rukun solat. Iya, hukumnya rukun solat. Disebutkan sebagai rukun solat karena datang perintah untuk bertasyahud. Artinya tidak mungkin kita bertasyahud kalau tidak duduk tasyahud. Dengan lafaz dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, seperti hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi, bahkan datang juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, kunna naqulu qabla ayyub furat alaina tasyahud. Kami berkata sebelum diwajibkan, difardukan kepada kami tasyahud. Assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Itu yang mereka baca sebelum ada bacaan tasyahud.
Setelah itu Nabi SAW katakan kepada mereka, Kulu at-tahiyatulillah. Nanti lafaz tasyahudnya. Ucapkanlah at-tahiyat. Ini perintah dari Nabi SAW yang menunjukkan, kata mereka, kata para ulama, ini rukun tasyahud akhir. Rukun dari tasyahud akhir. Setelah itu kata beliau, wassalatu ala nabi fish. Dan solawat kepada Nabi di dalamnya, maksudnya di tasyahud akhir. Itu juga dimasukkan dalam hal yang wajib. Bersolawat di tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal itu diperselisihkan. Apakah ada solawatnya atau cukup sampai 2 kalimat syahadat? Kan kita baca at-tahiyatulillahi salawatut thayyibatul mubarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai di situ itu disepakati. Tapi apakah ada salawat setelahnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau tidak di tasyahud awal diperselisihkan. Dan yang benarnya, yang kuatnya tidak ada lafaz salawat di tasyahud awal. Karena hadits yang dipakai oleh orang yang mengatakan ada tasyahud, ada salawat, itu tidak ada jelas mengatakan salawat. Nabi cuma katakan, fal yatakhayyar ma syaa minad doa. Hendaklah dia pilih apa yang dia mau dari doa. Artinya kalau imamnya belum bangkit, boleh dia pilih doa yang dia mau. Kata mereka, doa terbaik salawat. Itu yang membuat mereka bilang apa? Sunnahnya apa? Bersalawat. Sementara ulama yang lain tidak. Tapi tidak mengharuskan tidak boleh salawat. Boleh orang bersalawat, tapi tidak harus bersalawat. Yang salah adalah mereka mengatakan harus apa? Bersalawat. Padahal Nabi bilang silakan dia pilih yang dia mau dari doa. Berarti kan bebas. Tidak apa-apa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak apa-apa. Kan Nabi bilang pilih dari doa. Pilih dari doa. Mereka arahkan doanya adalah apa? Salawat. Maka yang kuatnya bukan, tidak harus bersalawat. Bahkan siapa yang hanya berhenti di situ tadi tanpa doa pun tidak ada masalah di tasyahud awal. Karena Nabi hanya bilang, hendaklah dia pilih. Kalau mau, kalau langsung mau bangkit saja, tidak ada masalah. Nah, kalau tasyahud akhir, itu disepakati. Ada salawatnya. Adapun lafaz salawatnya banyak bentuknya ya. Lafaz salawatnya banyak bentuknya. Di dalam penukilan dari Nabi kita Muhammad SAW itu banyak bentuk salawat. Banyak bentuk ya salawat. Juga sebelum kita baca bentuk salawat, sekaligus kita sampaikan juga ya bacaan tasyahud. Karena bacaan tasyahud juga banyak bentuknya. Boleh kita ganti-ganti kalau mampu kita hafal. Iya, mampu kita hafal. Di antaranya yang sahih dari Nabi SAW. Dan ini mungkin yang kebanyakan yang kita baca. Karena ini yang dipilih oleh orang-orang Syafi'iyah. Iya. Itu dikenal dengan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud. Sah dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allamani Rasulullah SAW wa kaffi baina kaffai at-tasyahuda. Ini Masya Allah. Nabi SAW pernah mengajarkan saya, kata Abdullah bin Mas'ud, tasyahud. Tanganku antara kedua tangannya. Yaitu Nabi ketika mengajarkan itu, belum pegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Ini bentuknya Nabi SAW kadang kalau mau menyampaikan kepada para sahabat hadits, kadang dengan dipegang tangannya, ada juga dipegang punggungnya, ada juga dibonceng. Macam-macam bentuk pengajaran. Ya, yang jelas hidupnya Nabi SAW dimulai dari umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi sampai umur 60, ya 3 tahun sampai belum meninggal, itu semuanya tentang ilmu. Tentang ilmu. Di kendaraan, duduk makan, duduk biasa, semuanya Nabi sampaikan ilmu. Karena belum pendek. Risalahnya pendek,
umurnya dalam pengutusan. Beda kalau Rasul sebelumnya. Coba lihat Nabi Nuh itu beliau berdakwah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu 950 tahun. 1000 kecuali 50. Itu Nabi Nuh. Panjang sekali dakwanya. Beliau sudah tempuh seluruh bentuk dakwah. Secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Semuanya sudah beliau tempuh. Ini kalau Nabi Nuh panjang. Nabi kita pendek. Hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Beliau berdakwah. Karena pendek jadi belum mengajarkan di setiap keadaan. Menyampaikan ilmu. Di setiap keadaan. Di antaranya ini tasyahud. Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tangannya memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Bahkan kata beliau, kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan saya satu surat dari Al-Quran. Ini pentingnya itu tasyahud. Ini yang menunjukkan wajibnya karena Nabi ajarkan ya seperti mengajarkan Al-Quran. Lafadznya at-tahiyatu lillah was-salawatut thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyatu lillah was-salawatu thayyibatu. Sampai situ. 3. At-tahiyatu lillah was-salawatu thayyibatu. Assalamu alayka. Sampai seterusnya. Ini bacaan pertama. Bacaan kedua, riwayat Imam Muslim juga dikenal dengan tasyahudnya Ibnu Abbas. Tasyahudnya Ibnu Abbas. Sama, beliau juga berkata, Rasulullah mengajarkan saya tasyahud seperti mengajarkan saya satu surat dalam Al-Quran. Lihat perbedaannya ya, perbedaannya di awal. Nabi ajarkan kepadanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 4 kata sebelumnya. At-tahiyatu al-mubarakatu as-sholawatu at-thayyibatu. 4. Baru kata lillah. Setelahnya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beda di awal. Beda di awal. Boleh juga dengan lafaz tasyahudnya Umar bin Khattab. Ini yang ketiga. Dan perhatikan perbedaannya. Ini banyak juga sahabat yang mengamalkannya karena Umar bin Khattab sampaikan di mimbar. Ini yang banyak melakukannya juga. Karena Umar radhiyallahu taala anhu sampaikan di mimbar. Dia dalam riwayat Imam Malik rahimahullah. Dan tasyahud ini disebutkan dipilih oleh orang-orang Hanabilah. Disebutkan dengan lafaz at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-thayyibatu sholawatu lillah. Jadi lillahnya sering diulang. At-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah as-sholawatu thayyibatu lillah. Setelah itu sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama, beda di awal. Beda di awal. Tiga-tiganya ini apa saja yang orang baca itu sudah cukup. Iya. Dia mau pakai tasyahudnya Ibnu Mas'ud, silakan. Pakai tasyahudnya Ibnu Abbas, silakan. Pakai tasyahudnya Umar bin Khattab, silakan. Silakan. Adapun lafaz salawat juga banyak bentuknya. Salawat juga banyak bentuknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan saja supaya antum nanti kalau ada yang mengajarkan itu tidak keluar dari sunnah. Tidak keluar dari sunnah. Lafaz pertama
Boleh kita baca salawat riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang paling sahih. Karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Iya. Yang mana beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik." Wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimana salam kepadamu dengan tadi lafaz tasyahud. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana bersolawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan kepadanya, faqulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bukan, tidak ada kama sallaita ala Ibrahim, tidak ada, langsung kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat. Boleh dibaca. Ini riwayat Bukhari Muslim. Boleh juga ada hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Al-Bukhari. Dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika. Jadi ada tambahan itu. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika, hambamu dan rasulmu. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Sampai di situ. Tidak ada innaka Hamidun Majid, tidak ada. Boleh, ini lebih pendek. Boleh juga salawat yang diajarkan kepada Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat juga Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, semuanya sahih. Tapi lafadznya beda. Dengan bacaan kata Nabi, ucapkanlah dalam bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tambahannya, ya Allah bersolawatlah kepada Muhammad dan kepada istrinya serta keturunannya, anak-anaknya. Ini tambahannya. Azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada innaka Hamidum Majid tapi paling terakhir. Paling terakhir. Ini salawat yang ketiga. Semua ini apapun yang kita baca sah dalam salat. Sah dalam salat. Dan kalau ada yang tidak mampu baca ini, dia baca saja Allahumma sholli ala Muhammad, sudah sah. Karena kan yang penting bersolawat. Itu yang diwajibkan. Lafaz-lafaz solawatnya sunnah yang diajarkan. Sunnah kita menggunakan lafaz-lafaz yang diajarkan. Ini seputar tasyahud dan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan itu adalah ya hal-hal yang diwajibkan dalam solat. Kita selesaikan karena sisa dua. Wat taslimatul ula. Termasuk yang rukun salam yang pertama. Karena salam yang kedua sunnah. Termasuk rukun solat adalah salam yang pertama. Ini tentunya berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Pengharumannya awal masuk solat adalah takbir, Allahu Akbar. Dan penghalalannya, itu kita sudah boleh melakukan yang lain selain solat, adalah salam. Adalah salam. Di sini disebutkan salam. Jadi kapan orang bilang assalamualaikum, sudah selesai solat. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh. Semuanya datang dari salam. Datang dari Nabi SAW, juga datang dari para sahabat. Yang pertama, salam yang pertama. Adapun salam yang kedua, hukumnya adalah sunnah.
Hukumnya adalah sunnah. Setelah itu wa niyatul khuruj minas shalah, tentunya niat untuk keluar dari salat. Karena salat itu ada niat masuk, ada niat apa? Keluar. Ada niat keluar. Dan juga para ulama katakan kalaupun dia tidak niat keluar, dia salam itu sudah keluar namanya. Iya. Kalau dia salam saja itu sudah otomatis dia berniat untuk selesaikan sholatnya. Selesaikan sholatnya. Ini rukun-rukun sholat. Setelah itu beliau akan sampaikan hal-hal yang sunnah. Sunnah sebelum masuk, kemudian sunnah saat di dalam. Ini insya Allah kita satukan di pertemuan yang akan datang lagi insya Allah. Ini alhamdulillah selesai pembahasan rukun-rukun sholat. Kita cukupkan, kita adzan dulu baru tanya jawab insya Allah ta'ala. Masuk di tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama di sini paling atas disebutkan, apabila terdapat dua dosa yang seorang tidak bisa hindari, apakah lebih ringan untuk atau utama apabila ia mengalihkan ke dosa yang lebih ringan? Pertama, kalau ada dua dosa, sebisa mungkin kita hindari. Jangan langsung pasrah. Sebisa mungkin kita hindari. Tapi kalau kita anggap tidak bisa dihindari, kita tidak bisa hindari. Mungkin kalau kita hindari akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar, akan timbul mudarat yang lebih berbahaya. Nah, di sini baru kita pakai kaidah irtikab akhafud dararain. Boleh kita menempuh yang paling ringan dari dua bahaya itu. Jadi sebelum masuk ke situ perlu dulu kita ketahui, kalau bisa dihindari dua-duanya. Setelah itu kalau tidak mampu baru. Tidak ada yang bisa kita hindari. Mau tidak mau ini harus ditempuh. Tapi ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Ketika tidak bisa dihindari dan ada dua pilihan, dua-duanya adalah dosa, maka kita menempuh yang paling ringannya. Untuk menilai yang paling ringan itu dilihat dari beberapa sisi bisa. Ya. Sisi pertama misalnya kita bisa lihat mana yang bahayanya itu mutaaddi, bisa juga orang lain dapat. Dan ada bahayanya cuma diri kita. Ini kita tempuh yang diri kita saja, jangan sampai juga orang lain. Itu cara menimbangnya. Cara menimbangnya. Atau kalau tidak ada bahaya terhadap orang lain, lihat juga mana yang bahayanya akan terus menerus dan mana bahayanya akan putus. Saat itu yang ditimbang. Itu yang ditimbang. Boleh kita menempuh kalau tidak bisa sama sekali menghindar. Ya, akhafud dararain yang paling ringan dari dua bahaya itu. Yang paling ringan dari dua bahaya itu. Bagaimana seharusnya menghargai makanan yang sudah disiapkan, walaupun makanan tersebut tidak disukai, yaitu tidak mencelanya. Kalau tidak suka, kita diam saja, kita tidak makan, kita tidak ambil. Kita tidak mencelanya, kita tidak bilang ini tidak enak. Ini tidak enak, kita tidak bilang begitu. Karena itu masuk mengaibi makanan. Nabi SAW, beliau kata sahabat, ya disebutkan dari Aisyah juga, ma'aba Rasulullah SAW to'aman kot. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak maka beliau tidak bilang apa-apa. Beliau tidak bilang apa-apa.
Apakah di dunia ini ada yang dikatakan dengan dunia tuyul yang sering mengambil uang di lemari? Bolehkah saya percaya itu? Uang saya hilang entah kemana. Iya. Dunia tuyul tidak ada, dunia jin ada. Tuyul ini ya orang jin dipekerjakan oleh orang lain. Dari orang-orang yang menyembah jin, dari tukang sihir dan yang lainnya. Dari tukang sihir dan yang lainnya. Dunia jin ada. Jin bisa mencuri apa yang ada di manusia. Apa yang ada di manusia. Iya. Dan kalau kita sering hilang itu, ada hal-hal yang dituntunkan dalam syariat kita bisa kita lakukan. Kalau masuk rumah, baca bismillah, tutup pintu, baca bismillah, tutup jendela, baca bismillah. Kan dia tidak bisa masuk pada rumah yang ada dibacakan apa? Bismillahnya kalau tutup rumah. Ya, kalau tutup rumah. Karena itu disebabkan oleh kelalaian kita. Kalau sudah begitu masih hilang, maka itu jin dari kalangan manusia. Ya, itu jin dari kalangan manusia. Karena yang tidak masuk kalau ditutup baca bismillah, itu jin dari bangsa jin. Tapi kalau masih hilang sudah baca itu, maka itu jin dari kalangan manusia. Jin dari kalangan manusia. Apa hukumnya ketika naik turun sujud tidak membaca takbir lengkap, Allahu Akbar, tetapi cuma membaca Allah? Iya, sah solatnya. Sah solatnya. Karena pendapat mayoritas takbiratul intiqal, takbir perpindahan itu sunnah. Sah solatnya, tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Karena sunnahnya dia baca Allahu Akbar. Sekarang dia cuma baca Allah. Cuma baca apa? Allah. Sunnahnya Allahu Akbar. Sunnahnya Allahu Akbar. Sah solatnya, tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Kemudian berikutnya, apakah batal solat seorang yang lupa rukun solat seperti ruku? Dan apa hukum solat seorang yang isbal? Baik, dua ya. Solat ketika seorang lupa ruku tidak sah. Rakaat yang dia lupa rukunya. Kalau dia ingat setelah solat, setelah salam pas, tidak panjang waktunya, akan dibahas nanti di buku ini juga. Insya Allah bagi orang yang lupa rukun, maka dia langsung ganti, sempurnakan, lanjut walaupun sudah salam, ganti rakaat yang lupa rukun. Itu langsung. Kalau sudah panjang waktunya, maka dia ganti dari awal, ulang dari nol. Karena tidak sah. Karena tidak sah. Itu yang dilakukan. Apa hukum solat seorang yang isbal? Sah solatnya tapi berdosa. Seorang yang isbal itu celananya di bawah mata kaki saat solat, solatnya sah tapi berdosa. Tapi berdosa. Itu hukum solatnya. Di sini dikatakan kita dilarang bermuamalah terhadap para homo. Bencong dalam kurungnya. Karena mereka kaum terlaknat. Kenapa terhadap orang Yahudi kita tidak dilarang untuk bermuamalah dengannya? Padahal mereka juga kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Beda ya. Beda hal tersebut. Iya. Kita dilarang bermuamalah dengan orang yang homo karena dia muslim. Kita perlu kasih pelajaran supaya dia tobat. Dia kapok dari perbuatannya. Dia kapok dari perbuatannya. Makanya dibilang kalau ada orang yang menyerupai perempuan dalam rumah, Nabi bilang usir. Untuk apa? Supaya kapok. Tobat dari perbuatannya. Adapun orang kafir sudah jelas. Orang dia sudah kafir. Dan masalah muamalah dunia itu dibolehkan dalam syariat dengan mereka. Karena tidak ada yang kita mau kasih pelajaran dia. Bahkan kita malah sebaliknya. Orang kafir boleh ditaklif. Diberikan yang kita punya supaya dia cinta terhadap Islam dan masuk ke dalam Islam. Beda. Yang kita mau kasih pelajaran ini orang yang muslim tapi
melanggar aturan Islam. Melanggar aturan Islam. Itu namanya membab at-ta'zir. Dalam bab apa? Menghadiknya, memberikan pelajaran untuknya supaya dia bertobat. Ini yang saya lakukan salah. Ini yang saya lakukan salah. Kemudian berikutnya, bagaimana kaifiat tayamum yang sahih? Cara tayamum yang sahih adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat. Iya. Siapa itu yang diutus oleh Nabi SAW kepada hajatnya? Siapa yang ingat? Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kisahnya sudah turun ayat tayamum. Cuman dia tidak tahu cara bertayamum dari junub. Nabi mengutusnya kepada suatu keperluan dan belum bilang dia junub di saat ke sana. Saat pergi. Akhirnya dia bilang fatamarraqtu tamarraqad dabah. Saya pun berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya hewan, kendaraan. Jadi dia karena tayamum untuk wudu kan, dia usap tangan, wajah. Kalau tayamum untuk mandi berarti kan mandi ke seluruh badan. Hanya belum berguling-guling di tanah. Setelah itu sampai kepada Nabi SAW, dia ceritakan keadaannya. Nabi ajarkan kepadanya bertayamum. Setelah disampaikan kisahnya tadi. Kata Nabi, innama yakfika antadrib biyadaika hakada. Sungguh cukup bagimu untuk memukulkan dengan kedua tanganmu seperti ini. Nabi contohkan ke tanah. Dua tangan. Pukulkan ke tanah, cukup seperti itu. Kemudian Nabi mengusap wajah dan kedua tangannya. Bagian dalam dan bagian luarnya. Itu mengusap wajah. Dalam hadis ini Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi tiup tangannya, debunya. Nabi tiup, kemudian belum mengusap wajah dan mengusap tangan. Bagian dalam dan bagian luarnya. Dan diusap telapak tangan sampai ke sini. Bukan sampai ke siku, itu wudu. Kalau tayamum beda caranya. Tayamum hanya telapak tangan. Bagian dalamnya dan bagian luarnya. Bagian dalamnya dan bagian luarnya. Satu kali pukulan. Karena ada hadis riwayat dua kali pukulan tapi doif. Karena menyelisih riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Karena dalam hadis Nabi SAW katakan dorbatan wahidatan. Satu kali pukulan. Untuk wajah dan tangan. Untuk wajah dan tangan. Dan duluan wajah baru tangan. Duluan wajah baru tangan. Kenapa? Karena itu yang Allah sebutkan duluan. Walaupun boleh tangan dulu baru wajah. Cuman kalau kita ikut penyebutan Al-Quran, yang disebutkan duluan wajah baru tangan. Baru tangan. Itu wallahu a'lam cara bertayamum. Betul? Tidak ada. Ada riwayat sampai siku tapi tidak sah. Ada juga orang berdalil katanya dikiaskan dengan wudu. Ada orang berdalil. Dalil paling kuat kalau hadis sampai siku itu doif. Karena Bukhari Muslim telapak tangan saja, bukan siku. Ada di luar disebutkan oleh Imam Al-Hafidh bin Hajar dalam kitab Bulughul Maram tapi tidak sah. Tidak sah. Di orang yang mengatakan sampai siku, dalil paling kuatnya itu Quran. Itu dia samakan dengan apa? Wudu. Beda, kiasnya boleh, tidak sama. Karena wudu itu cuci, sementara tayamum usap. Beda. Beda. Tidak bisa kiaskan hal yang beda. Yang boleh dikiaskan itu kalau sama. Kalau beda, satu usap, satu cuci. Kan beda. Itu tidak boleh. Kata ulama usul, kias ma'al farik fasidul i'tibar. Kias kalau ada perbedaannya antara asal dan cabang tidak dianggap. Tidak dianggap. Makanya saya sengaja menukilkan penukilan yang langsung sah dan ada kisahnya. Nabi langsung mengajarkan di tempat. Nabi langsung mengajarkan di tempat. Itu yang paling kuat dalam bertayamum. Wallahualam.
Iya. Ini ada pertanyaan. Kita lihat, ini pertanyaan ada hadis terkait dengannya. Iya. Jadi di sini di pertanyaan dikatakan, saya ini munafik Ustadz. Kalau hadir di kajian, surga terasa dekat. Tapi kalau berada di luar kadang lupa. Saya hanya menangisi diri. Ya, hanya menangisi diri. Dibilang, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku? Kadang saya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikianlah orang yang beriman. Ada di masa Nabi SAW salah seorang sahabat yang bernama Handalah. Salah seorang sahabat yang bernama Handalah. Jadi dia berkata kepada Nabi SAW seperti pertanyaan. Nafaqo Handalah ya Rasulullah. Handalah sudah munafik. Wahai Rasulullah. Nabi katanya, kenapa? Ada apa? Kenapa bisa? Ya dia bilang, kalau kami bermajelis denganmu, Masya Allah. Tapi kalau sudah keluar, tidak ada lagi yang dipikir. Iya. Nabi hanya berkata kepadanya, ya, awajadtumu, apa kalian sudah dapatkan seperti itu? Kalau bermajelis, terasa enak, nyaman, keimanan tinggi. Kalau di luar, lupa lagi. Apa kalian sudah dapatkan seperti itu? Iya. Begitulah orang beriman. Itulah tandanya orang beriman. Kalau di luar sama di dalam majelis sama, itu hati kita tertutup namanya. Kita hadir di majelis hanya sekedar ya ngisi waktu kosong saja. Ngisi waktu kosong saja. Demikianlah orang beriman. Kata Nabi SAW, innal mu'min nassa'an. Idza dzukira dzakar. Mukmin itu pelupa. Tapi kalau dia diingatkan, ingat lagi. Begitulah orang beriman. Kalau ada yang ceramai, dia ingat lagi, dia sadar lagi. Naik keimanannya. Karena orang beriman begitu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatum imana. Bertambah keimanannya. Itu sudah tanda mereka. Itu sudah tanda mereka. Adapun orang munafik, kalau ada ayat dibaca, zadatum rijisan ila rijisihim. Maka kenajisannya, kekotoran, penyakit dalam hatinya itu akan menambah. Itu orang munafik. Kalau orang beriman, baca ayat, tambah. Setelah itu, lupa lagi. Karena Nabi begitu. Kata Nabi, seperti itulah orang beriman. Tidak sama terus. Ya, kadang naik, kadang apa? Turun. Itulah orang beriman. Kita bersabar. Selama kita bertobat kalau jatuh dalam dosa, maka selama itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Iya, wallahu a'lam. Apa hikmah di antara perbedaan yang ada tentang solat, baik bacaannya maupun gerakannya? Hikmahnya supaya tidak ada malal, tidak ada bosan. Iya. Hikmah itu hikmah yang pertama. Kan kalau kita baca itu terus akan ada bosan nanti. Misalnya doa ruku nanti ada banyak. Ada subhana rabbil azim. Ada subhanakallahumma bihamdik. Allahumma gfirli. Ada juga subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Iya. Ini doa-doa ini dikasih banyak supaya kita tidak ada bosan. Kemudian yang kedua supaya hadir hatinya. Kalau baca itu terus, berjalan saja begitu. Kalau kita baca dari SD sampai sekarang ini subhana rabbil a'la itu saja. Kadang kita ruku hanya ruku. Bacanya lisan berjalan dari dulu sampai sekarang. Tidak pernah kita pikirkan. Tapi kalau kita ganti-ganti, pasti muncul khusyuk. Muncul khusyuk. Itu hikmah diajarkan hal tersebut. Itu wallahu a'lam. Apa hukum menikah
pada saat calon kita sedang haid. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh itu sedang hamil. Kalau sedang haid, boleh. Cuman ya sabar-sabar mami setelahnya. Jangan sampai kan biasanya orang menikah mau malam pertama. Ya kan? Ini agak berat. Ya, karena sudah ada hidangan di depan, tapi ini masalah. Cuman nikahnya sah, cuman sabar-sabar. Jangan sampai kita masuk dalam dosa besar. Karena mendatangi istri saat haid, itu dosa besar. Itu dosa besar. Mendatangi tempat itu ya, dia boleh kalau sudah akad, boleh dia bercumbu dengan istrinya yang sudah akad sah. Ya, boleh dia bercumbu dengannya. Yang tidak boleh itu saja, tahan-tahan diri sedikit. Ya, tahan-tahan dirinya sedikit. Iya. Kayaknya kalau bisa tanggalnya diletakkan di tanggal yang biasanya dia tidak haid di situ. Kalau bisa. Supaya juga kalau ada darah keluar, kita tidak mengira itu haid. Karena kalau orang yang tidak belajar agama, saat malam pertama ada darah keluar. Wah, sudah libur. Ternyata itu bukan darah haid. Itu kan darah perawan namanya. Iya, tapi namanya orang tidak belajar, dia kira itu haid. Sudah, setelah itu libur panjang. Iya, sementara darah perawan itu lama keluarnya. Karena setiap digores, keluar lagi. Keluar lagi. Sampai uratnya kembali bagus. Ini yang perlu dipelajari dulu. Kalau bisa, ya akadnya harinya ditentukan tanggalnya bukan di waktu di haid. Tapi kalau qadarullah, ya begitulah kejadian. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Oh, kita angkat tangan, teman tanya. Baiklah. Baik. Kalau lupa, doa antara dua sujud. Tidak ada masalah. Tapi nanti kan ada penjelasan tentang sujud sahwi. Kan doa antara dua sujud itu, para ulama berselisih pendapat. Ada mengatakan wajib itu sebagian ulama, ada mengatakan sunnah itu pendapat mayoritas. Karena tidak ada datang perintah dari Nabi untuk membacanya. Tapi Nabi contohkan. Dibaca Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli. Nah, kalau kita berpendapat nanti sunnah dan itu yang kuat pendapat mayoritas, maka kalau kita lupa tidak ada masalah. Kan yang wajib tumaninanya. Duduk antara dua sujud wajib tumanina. Bacaannya sunnah. Pendapat jumhur. Iya kan? Baik. Tadi kan kita katakan sujud di atas 7. Tapi gimana kalau ada songko, ada imamah, tidak apa-apa kan bertumpu, bukan kena. Kalau harus kena berarti tidak boleh ada sejadah, tidak boleh ada karpet, tidak boleh ada tehel, harus tanah. Bukan itu yang dimaksud. Bahkan kalau kita ada rambut, tidak boleh kita mundurkan, singkirkan rambutnya baru sujud. Langsung saja, kan bertumpu, bukan kena, bertumpu dengannya. Nah. Dibutuhkan. Kenapa kita angkat? Menggaruk. Nah, itu dibutuhkan namanya. Kalau kita tidak garuk, tidak enak kan? Ya dibutuhkan. Itu namanya dibutuhkan, Mbak. Tidak masalah kalau dibutuhkan. Tidak. Kan kita butuhkan kan? Yang batal itu Pak nanti berdosa. Kalau tidak butuhkan kita pergi angkat kaki kita satu. Itu masalah. Berdosa hukumnya. Tidak batal sholatnya tapi berdosa. Karena ulama mengatakan itu wajib. Walaupun ada juga memasukkan itu rukun. Ada sholat, terus kita lagi sholat, datang. Apa itu? Apa itu Pak? Oh kucing.
Baik. Kalau akan menghalangi tempat sujud kita, singkirkan. Boleh. Tidak apa-apa, langsung sujud. Iya, karena sholat tidak batal dengan adanya kucing. Kan suci, kucing kan tidak najis. Kucing tidak najis. Iya kan? Karena Nabi ketika ditanya hal itu tentang kucing, Nabi hanya bilang tidak najis. Tidak najis. Jadi sholatnya tetap sah, tidak batal. Kemudian di sini saya pernah mendengar bahwa Nabi pernah makan berdiri sambil jalan. Apakah itu benar? Wallahu alam. Apa yang kita pernah dengar, kalau memang ada hadisnya, itu ilmu, alhamdulillah. Itu ilmu, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikutnya. Jika imam ruku dan sujudnya lama, apakah makmum boleh mengulang-ulang bacaan ruku atau sujudnya? Atau cukup diam saja menunggu imam bangkit? Boleh diulang-ulang. Boleh dia ulang-ulang subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Khusus di sujud, boleh dia berdoa. Dia baca misalnya 1 kali, setelah itu berdoa. Karena Nabi khusus sujud, beliau katakan aqrabu dalam hadits Abu Hurairah. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa sajid. Paling dekat antara seorang hamba dan Robnya dalam keadaan dia sujud. Fa'aktsiru fiha doa, perbanyak doa. Jadi kalau imamnya lama sujudnya, perbanyak doa. Perbanyak doa itu khusus dalam sujud. Apakah doa sesudah wudu yang sahih? Sahih yang sahih dari riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari Umar ibn Khattab. Bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulih. Itu yang paling sahih riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Ada tambahan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, tapi itu ulama dhaifkan seperti Syekh Muqbil. Syekh Albani hasankan, Syekh Albani hasankan. Cuman dia yang paling kuat adalah dhaif karena menyelisih riwayat Muslim. Menyelisih riwayat Muslim. Adakah bacaan ta'awud antara takbiratul ihram dan al-fatihah? Iya, nanti ini akan dibahas yang sunnahnya. Sunnahnya ta'awud. Sama dengan nanti iftitah juga kan belum disampaikan. Ya, karena kita baru mempelajari yang rukun. Bolehkah memanfaatkan diskon pada salon dalam rangka hari ulang tahun salonnya? Kalau kita memang lagi mau ke salon, kita butuh lulur atau apa saja, memang kita butuh. Boleh, tapi kalau kita tidak butuh, jangan. Kalau tidak butuh, jangan. Itu terkait dengan semua hal yang begitu ya. Kita belanja online, dapat hadiah. Kita memang mau belanja, bukan kejar diskonnya. Boleh, tapi kalau kita kejar koinnya, tidak boleh. Tidak boleh. Sahkah sholat saya ketika sholat di masjid umum yang bukan sunnah tanpa membuka niqab? Karena rata-rata masjid umum tidak memakai hijab. Karena saya ragu jika jidat dan hidung saya tidak menempel di lantai. Sah. Itu kan dia lakukan karena darurat untuk menutup auratnya. Untuk menutup auratnya sah. Karena sebenarnya seorang perempuan kalau sholat wajib dia buka niqabnya. Wajib dia buka cadarnya. Dikecualikan saat tidak ada hijab dan banyak laki-laki yang bukan mahram lalu lalang. Di situ wajib dia tutup mukanya. Ya, melindungi auratnya. Kemudian berikutnya, apakah boleh melakukan sholat tahajud dan sholat taubat dalam satu malam yang sama secara bersamaan? Boleh, karena sama-sama hukumnya sunnah. Boleh, karena sama-sama hukumnya sunnah. Bagaimanakah posisi jari telunjuk yang baik ketika tasyahud akhir? Posisi jari telunjuk. Iya. Kalau dalam hadis Nabi SAW, jari telunjuk beliau hanya berisyarat. Berisyarat. Ya, ke arah kiblat.
Berisyarat saja, bagaimanakah kita dikatakan menunjuk? Kita dikatakan apa? Menunjuk. Ada hadis mengatakan Nabi bengkokkan sedikit tapi doif. Karena kalau tunjuk bengkok gimana? Kalau kita menunjuk bengkok, gimana itu? Kan tidak cocok. Kan lafaz yang sahihnya menunjuk. Itu posisi jari telunjuk yang ditanyakan. Adapun posisi jari ini selain telunjuk, maka ada beberapa. Boleh dilingkarkan ini jari tengah dengan jari telunjuk. Dan ini ditekukkan. Boleh. Boleh juga semuanya ditekukkan dan ditunjuk dengan jari telunjuk. Boleh semuanya disunahkan, tetap di atas hal tersebut didapat pahala sunnah. Maksudnya jarinya langsung. Dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar dan selainnya itu diterangkan semuanya idza tasyahada, apabila Nabi bertasyahud. Ada sebagian orang mengatakan seperti sebagian pengikut Syafi'iyah, mereka angkat katanya saat bersyahadat. Mereka bukan memahami dari yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi memahami itsbat, kalimat itsbat. Illallah. Untuk menunjuk apa? Hanya Allah, satu. Itu yang mereka pahami. Tapi yang benarnya tidak, karena sunnahnya itu sampai selesai, bukan hanya illallah. Bukan hanya illallah. Maka para ulama mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan dia diangkat saat asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah yang dari awal sampai akhir. Itu yang ada dalilnya. Boleh. Maksudnya itu posisi nanti akan diterangkan ya. Posisi tangan itu kan masalah sunnah. Makanya kita belum dapat. Belum dapat. Posisi tangan nanti itu boleh di atas paha. Boleh di atas lutut. Artinya kalau di atas paha berarti pas di lutut kan tunjuk. Boleh juga di atas lutut berarti lewat. Semuanya datang tuntunan. Sini ada pertanyaan lagi. Kita selesaikan di sini ada 2 kertas yang mungkin yang cukup. Alhamdulillah. Ustaz, ketika kita sholat jenazah pada saat salam terakhir, apakah tangan diturunkan ketika salam atau tetap berserikah ketika salam? Kita turunkan ya setelah salam. Karena kita sudah selesai dari sholat. Adapun saat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak ada tuntunannya. Ya, kita turunkan saat salam. Kita turunkan sesudah apa? Sesudah salam. Sudah selesai dari sholat. Ini ada pertanyaan, Masya Allah, ternyata 2 kertas tapi 3 ya. Baik, Alhamdulillah. Ini pertanyaan pertama di kertas ini. Kapan yang tepat kita membaca takbir untuk berpindah sholat? Misalnya ketika ruku, apakah ketika sudah ruku sempurna baru kita takbir? Iya, saat bergerak. Kan ini namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Saat kita pindah, bukan ketika sudah ruku atau ketika sudah sujud, karena itu sudah gerakan berikutnya. Namanya juga takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Saat kita pindah. Saat kita pindah. Bahkan dalam madhab Syafi'iyah, sunnah dipanjangkan sesuai panjang gerakannya. Dalam madhab apa? Syafi'iyah. Maksudnya kalau dari ruku ke berdiri kan panjang. Allahu Akbar. Bahkan mereka bilang sunnah. Karena takbiratul intiqal, perpindahan. Itu yang dipahami. Itu yang dipahami wallahualam. Ketika salam, sampai batas mana gerakan kepala kita? Apakah pipi kita harus terlihat sampai di belakang? Iya, sunnahnya seperti itu. Karena Nabi SAW menengok saat salam itu dilihat oleh belakang pipinya. Dilihat oleh belakang pipinya. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Bisa tolong nasihatnya bagi yang ingin berpoligami? Wah, iya. Agar supaya tidak hanya nekat.
untuk berpoligami. Akan tetapi betul-betul siap dengan segala halnya. Masya Allah. Sudah maukah? Kalau sudah mau, ya bisa dinasihati. Kalau belum mau, nggak usah nanti-nanti saja. Mau pi. Iya. Ya, kalau memang ya harus orang dia mau berpoligami, memang ya perlu antum perhatikan bahwa berpoligami itu hukumnya ya seperti yang pernah Ana katakan, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, ya bahkan bisa haram. Bahkan bisa haram seorang berpoligami. Dan berpoligami itu sama dengan hukum nikah yang pertama. Hukum nikah yang pertama. Secara umumnya seperti itu. Seorang kapan dia melakukannya harus dia lihat sisi syar'i, dan bahkan harus juga dia lihat sisi dalam kehidupan secara duniawi, secara duniawinya. Misalnya secara syar'i, dia harus perhatikan, kalau saya poligami, ya ini akan membuat hidup saya tenang atau malah menderita. Iya, membuat saya bahagia atau tidak. Karena tujuan orang menikah adalah supaya ada ketenangan. Ada rasa cinta, rasa kasih sayang. Kalau menikah jadinya benci saja. Iya. Setengah mati kita bergulat dengan istri pertama buat alasan untuk istri kedua. Sisi syar'inya juga antum perlu perhatikan. Menjaga istri pertama itu kan wajib. Karena antum halalkan kehormatannya itu dengan kalimat Allah saat akad. Menjaganya wajib. Iya. Tidak boleh kita masuk di yang kedua. Ya, masuk dalam akad yang kedua untuk menelantarkan yang wajib. Itu jadinya dosa, itu jadinya haram. Bahkan seorang perempuan tidak boleh meminta talak. Ya, seorang perempuan ini tidak boleh dia meminta seorang laki-laki, atau tidak boleh dia meminta kepada seorang perempuan untuk cerai dengan suaminya supaya dia masuk. Tidak boleh. Apalagi kalau suami itu tahu, kalau dia menikah ini istriku minta cerai. Itu tidak boleh. Seorang harus lihat keadaannya. Seorang harus lihat keadaan, ini sisi syar'i. Demikian pula kita perlu perhatikan sisi duniawinya. Sisi duniawinya. Seperti kita di sini, ya di Indonesia ini, ada aturan, seorang mau nikah kedua harus untuk mendapatkan pengesahan pemerintah harus ada sidang. Istri pertama juga dibawa calon yang kedua. Kalau antum tidak mampu begitu, sebaiknya mundur dulu dengan teratur. Karena kasihan nanti. Kalau antum paksakan, tidak ada surat nikah. Ketika tidak ada surat nikah, qadarullah antum punya anak. Gimana caranya anaknya? Nanti kartu keluarganya di mana? Akte kelahirannya gimana? Itu kan sisi kehidupan. Qadarullah antum meninggal. Kasihan, seharusnya dia bisa dapat warisan karena anak, karena istri. Karena tidak sah dalam pemerintahan, tidak ada warisan. Kan kasihan. Ini sisi kehidupan, ini perlu diperhatikan sebelum antum maju. Terus antum mampu enggak nafkah lahir dan batinnya? Nafkah lahir dan batinnya. Maksudnya harta antum mampu enggak untuk menghidupi itu dua? Karena bukan hanya kesenangannya yang berlipat ganda, tapi kesusahannya juga berlipat ganda. Kesusahannya juga berlipat ganda. Nah, ini perlu juga diperhatikan sisinya. Iya. Makanya kalau antum cukup dengan itu, syahwat antum ya tercukupi dengannya, antum terbatas pada itu lebih baik daripada antum memulai lagi dengan ya yang baru. Yang baru itu kalau cukup.
Kalau cukup, kecuali memang antum punya syahwat yang tinggi, ini istri yang satu tidak mampu menampung bebannya antum, iya. Karena misalnya dia hanya mampu 1 kali sehari, antum maunya seperti waktu sholat. Iya. Pokoknya kalau bisa setiap sholat mandi. Ini kan, ya kalau istri tidak mampu, ya harus kasih nikah suaminya. Kasih nikah suaminya. Tapi kalau antum satu saja, 1 kali sepekan, 1 kali sebulan, mau tambah, apa antum cari? Iya kan? Kan ini bukan mau bergaya. Bukan mau bergaya, baik tahu, aduh ami. Bukan. Bukan itu yang mau dicari. Yang mau dicari adalah kita bahagia, terobati syahwat kita, ya, sehingga kita tidak jatuh dalam yang haram. Yang haram. Karena ini masalah itu tadi. Bisa hukumnya dosa. Bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Bisa juga hukumnya mubah. Tergantung keadaan antum. Antum perlu pertimbangkan sisi agama, terus sisi kehidupan. Sisi kehidupan. Bukan hanya sekedar semangat, ayo, enggak. Diperhatikan semua dulu, dipertimbangkan matang-matang. Paling ujungnya kalau memang antum sudah yakin, istikharah. Minta kepada Allah pilihan. Kalau memang itu antum butuh, pasti Allah kasih. Dan memang tidak akan pernah dikasih kalau antum tidak butuh. Walaupun antum keluar-keluar mau sekali sudah cari ke kanan dan ke kiri. Kan Allah yang tahu kita butuh atau tidak. Antum perlu perhatikan hadis Nabi SAW. Innal ma'unata tanzilu minallahi bihasabil mu'nah. Bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu akan turun dari Allah untuk seorang hamba sesuai dengan kebutuhan. Walaupun antum bilang saya butuh 2. Allah tahu antum butuh atau tidak. Itu tidak dimudahkan. Makanya semuanya kalau antum sudah siap, minta kemudahan dan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya enak ke depannya, antum tidak menyesal. Antum tidak menyesal. Karena menikah itu bukan untuk hidup sehari 2 hari, tapi untuk selamanya sampai meninggal. Iya. Dan antum juga perlu ketahui, hidup itu tidak semuanya malam, ada siangnya. Iya, tidak semuanya. Iya. Enak begitu terus. Enggak. Ada juga tidak enaknya. Ada juga tidak enaknya. Itu semua dipertimbangkan. Itu semua dipertimbangkan. Itu wallahualam, iya, yang bisa ana katakan dan bisa yang hadir di ingatan ana. Alhamdulillah di sana sudah banyak tulisan ulama kita. Hukum ta'addudat az-zaujat. Hukum menikah lebih dari 1. Ada buku khusus. Alhamdulillah saya punya terakhir ini. Dibawa oleh teman, pesan di Yaman, kitabnya Syekh Taufik, tebal, hukum seputar pernikahan, hidup berkeluarga, dan ta'adud. Kadang kalau kita baca, malah kita tidak mau ta'adud. Iya, kadang kalau kita baca itu kitab, akhirnya ternyata tidak mau. Kan ternyata berat kalau kita baca. Ada syarat dan ketentuannya berlaku. Bukan sekedar semangat. Bukan sekedar semangat. Itu wallahualam. Bukan ana membuat antum turun semangat. Tapi itu kenyataan kita berbicara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.